Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Quratul Uyun dari kelas PBA B6 dengan NIM 1810210060. Dalam video kali ini saya akan mereview artikel jurnal yang berjudul Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab yang terdapat dalam Jurnal Arabic Imla dengan volume nomor 5, 1 tahun 2020 dengan jumlah halaman berjumlah 21 halaman yang ditulis oleh Imam Ma'ruf. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis berbagai media dan sumber belajar berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi dalam pembelajaran bahasa Arab, serta dalam proses pemilihan atau pengembangannya, proses pemanfaatannya dalam pembelajaran, dan juga hasil pembelajarannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek dilaksanakan di Madrasah Aliyah di Kabupaten Sukoharjo, yaitu sebanyak 5 madrasah aliyah, yaitu pertama MAN Sukoharjo, kedua MA Al-Uhuwah Sukoharjo, yang ketiga MA Al-Mu'min Ngruki Grogol, yang keempat MA As-Salam Pabelan Kartasura, dan yang kelima MA Muhammadiyah Bekonang. Objeknya ialah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disingkat dengan TIK. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan teknik observasi wawancara dan juga dokumentasi. Di samping itu, data divalidasi dan diperkarya melalui FGD dengan para responden. Di samping itu, media yang paling banyak digunakan ialah menggunakan media LCD atau komputer ataupun laptop. Selain itu ialah menggunakan laboratorium bahasa. Pemanfaatan media dan sumber belajar sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan upaya dalam meningkatkan aktivitas belajar dari peserta didik. Hal ini sangat terkait dengan strategi yang dikembangkan dalam proses pembelajaran. Kemudian, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data-data tersebut, bahwa media dan sumber belajar bahasa Arab yang berbasis TIK yang digunakan di Madrasah Aliyah Kabupaten Sukoharjo adalah bahan presentasi PowerPoint dengan menggunakan LCD, laboratorium bahasa, dan juga bahan audiovisual seperti video atau media audio berbentuk MP3. Sedangkan sumber belajar yang digunakan pada umumnya ialah file-file yang berbentuk PDF yang telah diunduh. Sedangkan sumber belajar yang digunakan pada saat masih online hanya beberapa guru yang menggunakan dengan frekuensi penggunaan yang jarang. Hal ini salah satu faktor penyebabnya ialah kemampuan guru dalam bidang pengembangan media pembelajaran yang kurang memadai atau memahami. Di samping itu juga ketersediaan sarana prasarana di madrasah yang kurang mencukupi. Bisa diartikan kurang lengkap. Kemudian, proses pemilihan atau pengembangan media dan sumber belajar bahasa Arab yang berbasis TIK di MA Kabupaten Sukoharjo diklasifikasikan menjadi dua, yaitu media by design dan media by utilization. Media by design ialah PowerPoint yang berbentuk teks yang dipadukan dengan gambar atau video dengan animasinya. Sedangkan media by utilization umumnya berupa
video, game, atau bahan-bahan online yang dianggap relevan. Dalam proses pengembangan media by design pula, tidak semua bahan dibuat sendiri, tetapi sebagian diambil dari bahan-bahan yang sudah ada dan dikembangkan oleh orang lain melalui media online maupun offline. Dalam hal ini, MGMP juga belum menghasilkan produk-produk media pembelajaran yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Proses pemanfaatan media dan sumber belajar bahasa Arab berbasis TIK umumnya dilakukan dalam menyampaikan materi pembelajaran atau kegiatan inti, sedangkan pada kegiatan pendahuluan atau motivasi atau kegiatan penutup ataupun yang disebut dengan evaluasi belum banyak dilakukan. Pemanfaatan lain juga dilakukan untuk pengayaan dalam bentuk penugasan untuk browsing materi ataupun presentasi, tanya jawab atau yang disebut dengan interaktif, praktik, dan diskusi tentang materi yang disajikan. Kemudian, media dan sumber belajar bahasa Arab berbasis TIK, terutama yang memanfaatkan media online untuk mengakses natik asli dalam pembelajaran, memiliki dampak yang positif terhadap peningkatan motivasi dan kepercayaan diri peserta didik dalam berbahasa Arab yang baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya prestasi kompetisi bahasa Arab para peserta didik yang berasal dari madrasah berbasis pondok pesantren yang menggunakan TIK untuk menampilkan materi-materi dari natik asli lebih unggul dibandingkan dengan madrasah negeri dan swasta lainnya ataupun non-asrama. Dengan demikian, solusi yang dapat diberikan diantaranya ialah dengan memberikan peningkatan pada kompetensi guru bahasa Arab dalam bidang TIK, penambahan sarana prasarana terkait dengan pengembangan dan pemanfaatan TIK sebagai media dan sumber pembelajaran bahasa Arab, serta kemampuan berbahasa Arab aktif agar lebih memotivasi peserta didik. Menurut saya, penelitian ini sudah lebih dari cukup. Maksudnya, sudah lengkap hasil penelitiannya. Jadi, isi sama judulnya sudah relevan, sudah ada hubungannya. Kelebihan dalam penelitian ini isinya juga dijelaskan tentang media dan sumber belajar yang digunakan. Kemudian selain itu, proses pemilihan atau pengembangan media dan sumber belajar yang berbasis TIK, serta proses pemanfaatan media dan sumber belajar berbasis TIK. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.